Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Cahaya Terang yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, jangan lupa mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di sudut jalan yang ramai, berdiri sebuah gerobak bakso sederhana. Pemiliknya, Pak Wiryo, adalah pria paruh baya yang tampak sederhana. Dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam yang tersembunyi di balik sikap ramahnya, tak ada yang menyangka bahwa ia adalah mantan anggota Kopassus. Dulu dia adalah seorang prajurit yang disegani, tetapi setelah pensiun dini, ia memilih hidup tenang dengan berjualan bakso di pinggir jalan. Banyak pelanggan tetap yang mengenalnya karena keramahan dan cita rasa baksonya yang khas. Di sisi lain kota, ada seorang polisi muda bernama Aibda Bimo, seorang aparat yang dikenal arogan dan suka menyalahgunakan kekuasaannya. Ia sering mencari-cari kesalahan warga hanya untuk menunjukkan dominasinya. Banyak pedagang yang kecil yang resah dengan sikapnya, tapi tak ada yang berani melawan. Suatu sore, jalanan mulai ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki. Pak Wiryo sibuk melayani pelanggan di gerobaknya, yang terletak di dekat sebuah pertigaan. Saat itu Aibda Bimo datang dengan motornya, memarkirnya secara sembarangan di dekat gerobak bakso. Dengan wajah angkuh, ia berjalan mendekat sambil melirik tajam. "Pak, gerobakmu ini ganggu jalan? Pindahin sekarang juga," bentaknya tanpa basa-basi. Pak Wiryo menoleh, tersenyum sopan. "Maaf Pak, saya sudah berjualan di sini bertahun-tahun, dan ini tidak mengganggu kendaraan yang lewat." Namun jawaban itu justru membuat Bimo semakin naik darah. "Kamu ngajarin saya ini polisi. Jangan ngelawan, kalau nggak mau gerobakmu saya angkut," katanya dengan nada tinggi. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan situasi itu, merasa tidak nyaman. Tapi Pak Wiryo tetap tenang. "Saya tidak melawan Pak, saya hanya menjelaskan. Kalau memang ada aturan tertulis yang melarang saya berjualan di sini, saya akan patuh." Aibda Bimo menggeram. Dia terbiasa dengan warga yang langsung takut padanya, bukan yang berani menjawab seperti ini. "Dasar keras kepala, jangan salahkan saya kalau nanti saya bertindak tegas," katanya dengan nada mengancam sebelum pergi. Sementara itu, beberapa pelanggan yang masih duduk mulai berbisik-bisik, penasaran dengan keberanian Pak Wiryo yang tampak tidak gentar sedikit pun terhadap aparat yang ditakuti banyak orang. Tapi mereka tidak tahu bahwa pria penjual bakso itu bukanlah orang biasa. Senja mulai turun di kota kecil itu. Gerobak bakso Pak Wiryo masih ramai dengan pelanggan yang datang dan pergi. Namun, kejadian siang tadi saat Aibda Bimo membentaknya masih terngiang di benaknya. Bukan karena takut. Pak Wiryo sudah terlalu banyak menghadapi situasi lebih berbahaya semasa menjadi prajurit Kopassus. Tapi sikap arogan polisi muda itu membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Di satu sisi jalan, beberapa pelanggan masih membicarakan kejadian tadi. "Gak ada habisnya itu polisi, selalu cari gara-gara sama pedagang kecil," gumam seorang pemuda yang duduk di bangku plastik. "Iya, tapi kok Pak Wiryo tenang banget ya? Gak takut sama sekali," sahut yang lain. Pak Wiryo hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Dalam hati, ia tahu bahwa keberaniannya bukan berasal dari arogansi, tetapi dari pengalaman dan kedisiplinan yang telah ditempa bertahun-tahun. Namun, tak lama setelah itu, suara knalpot motor kembali terdengar. Aibda Bimo datang lagi, kali ini dengan 2 orang rekannya. Semua pelanggan yang tadinya masih menikmati bakso mereka, perlahan mulai beranjak pergi. Pak Wiryo menghela napas, menatap polisi muda itu dengan tenang. "Saya sudah bilang, gerobak ini mengganggu jalan. Saya kasih waktu 5 menit buat pindah, kalau enggak saya angkut," bentak Bimo sambil melipat tangan di dadanya. Pak Wiryo tetap bersikap ramah. "Saya sudah lama berjualan di sini, Pak. Kalau ada aturan resmi yang melarang saya akan patuh. Tapi kalau cuma alasan pribadi, saya mohon kebijaksanaan Bapak." Namun kata-kata itu justru membakar emosi Bimo. "Saya nggak butuh ceramah, ini wilayah saya dan saya yang atur. Kamu pikir bisa ngajarin saya?" teriaknya. Tanpa peringatan, Bimo menendang salah satu bangku plastik hingga jatuh ke aspal. Suasana mendadak hening. Pelanggan yang masih tersisa terkejut, beberapa mundur selangkah, takut situasi semakin memanas. Namun Pak Wiryo tetap tidak menunjukkan ekspresi marah. Ia hanya menatap tajam, sesuatu yang membuat salah satu rekan Bimo sedikit cemas. "Sudahlah Bim, kita kasih peringatan dulu," bisik salah satu polisi lainnya. Tapi Bimo sudah terbakar emosi, ia ingin menunjukkan dominasinya. "Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak mau pergi kita lihat nanti," katanya sebelum berbalik pergi, meninggalkan suasana tegang di belakangnya. Pak Wiryo menghela napas panjang, ia tahu, ini belum selesai. Di balik kesabarannya, ada sesuatu yang mulai bangkit. Malam turun di kota kecil itu, lampu jalan mulai menyala, menerangi trotoar dan ruko-ruko yang mulai tutup. Pak Wiryo masih duduk di bangku kecil di samping gerobaknya yang kini sepi pelanggan. Kejadian sore tadi masih berputar di kepalanya. Sikap arogan Aibda Bimo tidak membuatnya takut, tetapi membangkitkan sesuatu yang telah lama ia pendam. Di sisi lain, beberapa pelanggan yang tadi menyaksikan kejadian itu masih membicarakannya.
Kenapa Pak Wiryo nggak lawan sih? Padahal jelas-jelas dia yang ditindas, kata seorang pria muda. Iya, tapi lihat tadi, tatapan Pak Wiryo itu beda. Aku ngerasa kayak, dia bukan orang biasa, sahut yang lain, berbisik. Pak Wiryo hanya menghela napas pelan. Ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan terjadi begitu saja. Sementara itu Aibda Bimo duduk di kantornya masih kesal. Orang tua itu benar-benar bikin aku naik darah, katanya sambil membanting gelas plastik ke meja. Rekannya, Bribda Rian, yang tadi ikut bersamanya, mencoba menenangkan. Bim, udahlah, dia cuma tukang bakso. Lagian kita nggak bisa semena-mena. Kamu nih nggak ngerti Rian, itu orang tua sok jago. Dari cara dia ngomong, dari tatapan matanya, aku yakin dia bukan orang biasa, sahut Bimo dengan nada geram. Rekan yang lain, Aibtu Surya yang lebih senior, hanya menggelengkan kepala. Bimo, kamu masih muda. Jangan gampang terbakar emosi. Kalau kamu merasa ada yang janggal dengan dia, cari tahu dulu, bukan langsung marah-marah. Namun, Bimo tidak mau mendengar. Ia merasa harga dirinya sebagai polisi dipermainkan oleh seorang penjual bakso tua. Besok aku pastikan dia nggak bisa jualan lagi di situ, katanya penuh emosi. Pak Wiryo menutup gerobaknya dan bersiap pulang. Namun sebelum pergi, seorang pelanggan tua menghampirinya. Pak Wiryo, saya tahu siapa Anda sebenarnya. Saya dulu pernah jadi tentara. Saya mengenali tatapan Anda. Anda bukan orang biasa, kan? Pak Wiryo tersenyum kecil. Saya hanya penjual bakso, Pak. Sudah lama saya tinggalkan dunia yang dulu. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa masa lalunya mungkin tidak akan bisa ia tinggalkan begitu saja. Terutama ketika ia berhadapan dengan seseorang seperti Aibda Bimo. Di sisi lain, seorang anak muda duduk di pinggir trotoar, memegang HP dengan wajah kaget. Pemuda itu adalah admin channel ini, yang sedang kehabisan paket internet. Kisah bersambung.